Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadel Fajriansyah, NIM 2018-30081. Kelas Akuntansi Game Mata Kuliah Auditing 2. Dalam rangka tugas final, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Audit Keuangan, Audit Pemerintah, Audit Operasional, serta Audit Investigasi. Ya, baiklah, saya akan memasuki pembahasan. Pengertian audit keuangan. Audit keuangan atau audit laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas evaluasi suatu entitas, organisasi, perusahaan atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Hubungan antara akuntansi dan pengauditan. Banyak pemakai laporan keuangan dan masyarakat awam pada umumnya rancu tentang hubungan antara auditing dengan akuntansi. Ada yang mengatakan bahwa auditing adalah cabang dari akuntansi, karena orang yang melakukan auditing pasti harus ahli di bidang cabang dari akuntansi. Karena orang yang melakukan audit pasti harus ahli di bidang akuntansi. Ada pula yang mengatakan bahwa pengauditan adalah pemeriksaan atas catatan akuntansi, sehingga pengaudit diartikan sebagai pemeriksa akuntansi. Sebenarnya segala macam informasi yang bisa dikuantifikasi dan bisa diverifikasi akan bisa diaudit, sepanjang terdapat kesepakatan antara auditor dengan pihak audit mengenai kriteria yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tingkat kepatuhan, kesesuaian. Asumsi yang mendasari pengauditan, data laporan keuangan bisa diverifikasi. Pengauditan didasarkan pada asumsi bahwa data laporan keuangan bisa diverifikasi. Data dikatakan bisa diverifikasi apabila dua orang atau lebih yang memiliki kualifikasi tertentu masing-masing melakukan pemeriksaan secara independen atas data tertentu, dan dari hasil pemeriksaan tersebut diperoleh kesimpulan yang sama tentang data yang diperiksanya. Masalah bisa tidaknya data diverifikasi terutama berkaitan dengan ketersediaan bukti yang memiliki keabsahan sesuai dengan audit yang dilakukan. Data dikatakan bisa diperiksa apabila pemeriksa membuktikan tanpa keraguan bahwa data benar atau salah. Hal itu tidak berlaku dalam akuntansi dan pengauditan. Kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kebutuhan atau pengauditan. Masyarakat yang semakin kompleks menyebabkan pengguna laporan keuangan, pengambil keputusan ekonomi dihadapkan kepada informasi yang semakin tidak dipercaya. Para pengguna laporan keuangan kadang-kadang meragukan kewajaran informasi yang tertuang dalam laporan keuangan yang disusun manajemen karena berbagai alasan, antara lain informasi dibuat oleh pihak lain, bias dan modifikasi membuat informasi, volume data, kerumitan transaksi. Cara mengurangi resiko informasi. Ada 3 pilihan yang mungkin dilakukan untuk mengurangi resiko informasi, yaitu yang pertama, pemakai laporan melakukan sendiri verifikasi atas informasi. Yang kedua, pemakai membebankan risiko informasi pada manajemen. Dan yang ketiga, disediakan laporan keuangan auditor. Manfaat ekonomi suatu audit. Manfaat ekonomi suatu audit keuangan antara lain: yang pertama, akses ke pasar modal. Undang-undang pasar modal mewajibkan perusahaan audit untuk diaudit laporan keuangannya agar bisa didaftar dan bisa menjual sahamnya di pasar modal. Tanpa audit, perusahaan akan ditolak untuk melakukan akses ke pasar modal. Yang kedua, biaya modal menjadi lebih rendah. Oleh karena laporan keuangan audit dapat menurunkan risiko informasi, biasanya kreditor bersedia untuk menetapkan bunga yang lebih rendah, dan para investor mungkin akan bersedia untuk menerima rate of return yang lebih rendah atas investasinya. Yang ketiga, pencegah terjadinya kekeliruan dan kecurangan. Apabila para karyawan mengetahui akan dilakukan audit oleh auditor independen, mereka cenderung untuk lebih berhati-hati agar dapat memperkecil terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi dan penyalahgunaan aset perusahaan. Yang keempat, perbaikan dalam pengendalian operasional. Auditor independen seringkali dapat memberi berbagai saran untuk memperbaiki pengendalian dan mencapai efisiensi operasi yang lebih besar dalam organisasi klien. Audit sektor pemerintah.
Audit sektor pemerintah adalah pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban akuntabilitas atas pengelola dana masyarakat public money yang bertujuan untuk membandingkan hasil pencapaian program, fungsi atau kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Audit kinerja pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah. Tujuan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan lainnya tentang aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah agar layak menjadi pertanggungjawaban kepala daerah DPRD. Laporan keuangan yang disampaikan harus memenuhi syarat bebas dari salah saji material dan disusun sesuai dengan sistem akuntansi keuangan daerah SAKD. Terdapat 3 aspek utama yang mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik, good governance, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pemeriksaan audit merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan. Jenis-jenis audit pemerintah. Berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2004 dan SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu yang pertama, audit keuangan. Audit keuangan adalah audit yang menjamin bahwa sistem akuntansi dan pengendalian keuangan berjalan secara efisien dan tepat serta transaksi keuangan diotorisasi serta dicatat secara benar. Yang kedua, audit kinerja meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Pada dasarnya merupakan perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan dan prosedurnya. Audit kinerja memfokuskan pemeriksaan pada tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi yang menggambarkan kinerja entitas atau fungsi yang diaudit. Yang ketiga, audit dengan tujuan tertentu merupakan pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja atau audit operasional. Sesuai dengan definisinya, jenis audit ini dapat berupa semua jenis audit selain audit keuangan dan audit operasional. Standar umum. Yang pertama, kualifikasi. Staf melaksanakan audit harus secara kolektif memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk tugas yang disyaratkan. Yang kedua, dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan, audit harus independen, bebas dari gangguan independensi yang bersifat pribadi dan yang di luar pribadinya, yang dapat mempengaruhi independensinya, serta harus dapat mempertahankan sikap dan penampilan yang independen. Yang ketiga, dalam pelaksanaan audit dan penyusunan pelaporannya, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya secara cermat dan seksama. Yang keempat, memiliki sistem pengendalian intern yang memadai dan sistem pengendalian mutu tersebut harus direview oleh pihak lain yang kompeten. Pengertian audit operasional. Operasional audit merupakan pemeriksaan atas semua atau sebagian prosedur dan metode operasional atau organisasi untuk menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomisasinya. Audit operasional dapat menjadi alat manajemen yang efektif dan efisien untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil dari audit operasional berupa rekomendasi perbaikan bagi manajemen, sehingga audit jenis ini lebih merupakan konsultasi manajemen. Audit operasional yang tekanannya pada tinjauan terhadap sistem dan prosedur operasi suatu organisasi dengan tujuan untuk menilai keberhasilannya dan ketepatgunaan lazimnya. Pada akhir audit operasional tersebut diajukan rekomendasi pembenahan kinerja organisasi kepada manajemen. Struktur dan ruang lingkup audit operasional. Menurut Guy DKK 2003-421, struktur umum dari audit operasional adalah proses 5 tahap, yaitu pertama, pengenalan, kedua, survei, ketiga, pengembangan program, keempat, pelaksanaan audit, dan yang kelima, pelaporan. Tujuan dan manfaat audit operasional. Tujuan audit operasional secara umum adalah untuk mengetahui apakah prestasi manajemen perusahaan telah sesuai dengan kebijakan, ketentuan, dan peraturan yang ada dalam perusahaan, serta untuk mengetahui apakah prestasi manajemen perusahaan telah lebih baik daripada masa sebelumnya, dan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut serta efektivitas atau programnya telah dikelola secara ekonomis, efisien, dan efektif. Sasaran audit operasional adalah kegiatan, aktivitas, program, atau bidang-bidang organisasi yang diketahui oleh
diidentifikasi memerlukan perbaikan atau peningkatan dalam hal efektivitas, efisien, dan ekonomisnya. Menurut Agus 2008-173 ada 4 tujuan audit operasional, yaitu yang pertama untuk menilai kinerja performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua untuk menilai apakah persediaan perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Yang ketiga untuk menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh manajemen puncak. Yang keempat untuk memberikan rekomendasi-rekomendasi kepada manajemen puncak untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan sistem pengendalian intern dan prosedur operasional perusahaan dalam rangka meningkatkan efisiensi, keekonomisan, dan efektivitas dari kegiatan operasional perusahaan. Jenis audit operasional. Menurut Arens dan Lobeck membagi audit operasional menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, fungsional audit. Fungsi audit merupakan suatu alat pengelola kegiatan suatu perusahaan seperti fungsi penerimaan kas atau fungsi produksi, seperti yang tersirat dalam namanya. Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi. Keunggulan audit fungsional dalam memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Yang kedua, organisasional audit. Audit operasional atas suatu organisasi menyangkut keseluruhan unit organisasi seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam suatu audit organisasi adalah beberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi yang saling berintegrasi. Yang ketiga, special assignment. Penugasan audit operasional khusus timbul atas permintaan manajemen. Ada banyak variasi dalam audit seperti itu. Contoh-contohnya mencakup penentuan penyebab tidak efektifnya sistem PDE, penyelidikan kemungkinan kecurangan dalam satu divisi, dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya produksi suatu barang. Tujuan distribusi laporan audit operasional. Audit operasional dimaksudkan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, aktivitas yang memerlukan perbaikan atau penyempurnaan dengan bertujuan untuk menghasilkan perbaikan atas pengelolaan struktur dan pencapaian hasil dari objek yang diperiksa dengan cara memberikan saran-saran tentang upaya-upaya yang dapat ditempuh guna pendayagunaan sumber-sumber secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuan audit operasional dilakukan untuk usaha peningkatan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis organisasi, tetapi juga untuk menghindari kemungkinan terjadinya kekurangan atau kelemahan di masa yang akan datang. Laporan audit operasional umumnya lebih terbatas secara intern, khususnya manajemen organisasi, sedangkan ruang lingkup audit operasional tidak hanya bidang akuntansi saja. Tahap-tahap audit operasional. Ada 3 tahap yang dilakukan dalam mengaudit operasional, yaitu yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan dan evaluasi bahan bukti, yang ketiga pelaporan dan tindak lanjut. Pengertian audit investigasi. Audit investigasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait kasus penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan litigasi dan atau tindakan korektif manajemen. Audit investigasi dapat dilaksanakan atas permintaan kepala daerah dan aparat penegak hukum. Audit investigasi termasuk di dalamnya audit dalam rangka menghitung kerugian keuangan negara, audit hambatan kelancaran pembangunan, audit eskalasi, audit klaim. Audit investigasi hambatan kelancaran pembangunan HKP adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait dengan permasalahan hambatan kelancaran pembangunan untuk memperoleh kesimpulan yang mendukung tindakan mediasi dalam penyelesaian masalah. Audit klaim adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait klaim tuntutan pihak ketiga untuk memperoleh kesimpulan berbagai bahan pertimbangan bagi objek penugasan untuk mengambil keputusan penyelesaian klaim tuntutan. Audit eskalasi adalah proses pengumpulan dan pengujian bukti-bukti terkait adanya penyesuaian harga satuan dalam kontrak pengadaan barang atau jasa yang disebabkan oleh adanya inflasi atau kenaikan harga yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Pendekatan audit investigasi. Yang pertama, reaktif. Audit investigatif dikatakan bersifat reaktif apabila auditor melaksanakan audit setelah menerima atau mendapatkan informasi dari pihak lain mengenai
kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan. Audit investigatif yang bersifat reaktif umumnya dilaksanakan setelah auditor menerima atau mendapatkan informasi dari berbagai sumber informasi, misalnya dari auditor lain yang melaksanakan audit reguler, dari pengaduan masyarakat, atau karena adanya permintaan dari aparat penegak hukum. Karena sifatnya yang reaktif, maka auditor tidak akan melaksanakan audit jika tidak tersedia informasi tentang adanya dugaan atau indikasi kecurangan dan kejahatan. Proaktif. Audit investigatif dikatakan bersifat proaktif apabila auditor secara aktif mengumpulkan informasi dan menganalisis informasi tersebut untuk menemukan kemungkinan adanya tindak kecurangan dan kejahatan sebelum melaksanakan audit investigatif. Audit investigatif yang bersifat proaktif perlu dilakukan pada area atau bidang-bidang yang memiliki potensi kecurangan atau kejahatan yang tinggi. Audit yang bersifat proaktif dapat menemukan kemungkinan adanya kecurangan dan kejahatan serta lebih dini sebelum kondisi tersebut berkembang menjadi kecurangan atau kejahatan yang lebih besar. Hal-hal yang dilakukan kompetensi seorang auditor investigasi. Pertama, melakukan evaluasi atas sistem pengendalian intern. Yang kedua, menentukan kekuatan dan kelemahan sistem pengendalian intern. Yang ketiga, merancang skenario kerugian dari indikasi kecurangan yang telah terjadi berdasarkan kelemahan sistem pengendalian intern yang telah teridentifikasi. Yang keempat, mengidentifikasi situasi yang mencurigakan dan tidak biasa dalam pembukuan laporan. Yang kelima, mengidentifikasi transaksi-transaksi yang mencurigakan dan tidak biasa. Yang keenam, membedakan antara kesalahan manusia, human error biasa, dan kelalaian dengan indikasi kecurangan. Yang ketujuh, menurut arus dokumen yang mendukung transaksi-transaksi. Ke-8, menurut arus dana masuk dan keluar rekening organisasi. Yang ke-9, mendapatkan dokumen pendukung yang mendasar transaksi yang mencurigakan. Dan ke-10, menelah dokumen yang meliputi kejanggalan-kejanggalan yang terjadi. 11, mengumpulkan dan menyusun bukti-bukti. Ke-12, mendokumentasikan dan melaporkan suatu kegiatan berindikasi kecurangan, korupsi untuk tuntutan kriminal, perdata atau asuransi. Ke-13, memahami kebijakan, prosedur, praktik manajemen, administrasi, dan organisasi. Dan ke-14, menguji situasi organisasi di bidang motivasi dan etika. Penyusunan program audit investigasi disusun berdasarkan hasil telahan informasi awal dan resum pengembangan informasi yang dirinci dalam beberapa langkah yang bersifat umum dan fleksibel. Program ini disusun dengan tujuan untuk memperoleh alat bukti yang memadai guna memperkuat adanya. Yang pertama, penyimpangan yang merupakan unsur melawan hukum bisa dilakukan dengan sengaja atau akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban atau tugas pokok dan fungsi. Kedua, unsur memperkaya diri, orang lain atau suatu badan atau korporasi. Yang ketiga, unsur yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Pelaksanaan program dan teknik-teknik audit investigasi. Teknik audit yang tepat perlu dikembangkan dan dituntut untuk seorang audit investigasi. Pengembangan kreativitas ini perlu karena pada kenyataannya kasus yang berindikasi kecurangan sulit dipolakan secara tegas karena tergantung kondisi dan hasil pengembangan di lapangan. Teknik audit yang dapat digunakan diantaranya: yang pertama, inspeksi peninjauan; kedua, observasi pengamatan; ketiga, wawancara; keempat, konfirmasi; kelima, analisa; keenam, vouching dan verifikasi atau audit bukti tertulis; yang ketujuh, perbandingan; yang delapan, rekonsiliasi; kesembilan, penelusuran atau tracing; 10, perhitungan kembali rekomputasi; 11, penelahan pintas scanning; dan yang ke-12, review analitis. Itulah presentasi makalah dari saya. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.